Nah, tadi kita sudah selesai membuat adonan kulit martabak Mesir ya. Jadi silahkan dicoba, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau mempraktekannya. Bagi yang mau bertanya, mungkin masih ada kendala, boleh nanti tanya di komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Nista pada channel Naluri Edukasi Alam Berkembang Jadi Guru. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat adonan kulit martabak Mesir. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi juga tentang bagaimana caranya membulat-bulatkan adonan kulit martabak Mesir tersebut. Supaya nanti bisa mudah untuk dikipas, namanya istilahnya dalam membuat martabak Mesir itu. Nanti kita akan buat bagaimana caranya membulat-bulatkan adonan kulit martabak Mesir. Silahkan kita lihat langsung ya bagaimana nanti caranya, semoga mudah untuk diikuti. Jadi seperti ini tadi adonannya ya. Nah, ini adonannya, jadi kita sebenarnya bisa ambil di sini secukupnya. Ini kalau pakai tangan biasa juga bisa, jadi begini aja. Nah, begini bisa. Kemudian kalau pakai pisau juga bisa. Kalau pisau ya begini misalnya ya. Jadi dia sama. Dan cara membulatkannya itu ditaruh di sini, ini tekan tengahnya. Kemudian tekniknya itu sebenarnya dia hampir sama dengan membulatkan tepung adonannya tadi. Ini bisa di ini ya, dari kiri ke kanan, kemudian diputar terus seperti itu. Kanan terus seperti ini. Nah, kemudian ini dari kiri ke kanan ini kita rapatkan ini ya, untuk menutup supaya nanti dia pas mengembang tidak ada celah di situ yang berlubang gitu. Kita tutup lagi dari atas ke bawah. Nah, kita tekan. Nah, ini udah selesai. Sudah selesai ya. Kemudian kita tinggal inikan ke minyak. Nah, kita putar dari bawahnya kemudian di atasnya. Nah, kemudian dia ini bisa kita inikan kita susun aja lagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini yang diambil pakai tangan tanpa pisau. Tekan tengah dari kiri ke kanan terus seperti itu. Nah, kalau rasanya sudah bulat di sini ya, di belakangnya ya, sudah bulat di belakangnya, itu sudah bisa dirapatkan. Ini saya tidak tahu apakah tukang martabak Mesir yang lain atau teman-teman yang membuat martabak Mesir yang lain seperti ini, tapi teknik saya seperti itu ya. Sudah ya. Oke, cara yang sama kita balurkan dengan minyak atau dengan mentega juga boleh. Nah, jadi kita sudah selesai dua.
Jadi ukurannya ini sebenarnya bisa disesuaikan. Tapi kan kalau bagian jualan, bagi mereka kan ini adalah modal juga ya. Jadi mungkin diusahakan 1 kilo itu dapat berapa begitu. Nah, kalau mau dapat banyak tentu ukurannya kecil-kecil. Nah, cuma nanti kekurangannya tentu kita harus punya kelebihan di teknik mengipas. Karena kalau kecil kan, kalau kita tidak bisa mengipas dengan baik, dia akan mudah robek biasanya, atau dia tidak akan mengembang. Nanti saya akan ajarkan juga bagaimana teknik mengipas martabaknya. Nah, prosesnya itu memang panjang buat martabak Mesir ini, mulai dari adonan, membulat-bulatkan, nanti sampai kepada membuat isian, membuat kuah, baru nanti mengipasnya, kemudian menggoreng terakhir sehingga bisa disajikan. Kita sudah dapat 6. Nanti kita lihat kita dapat berapa dari 1 kilo ini dengan ukuran tepung yang kita bulatkan sebesar ini ya. Biasanya martabak Mesir ini dijual, ada yang, kalau yang telur itu ada yang 12.000, kalau yang isi daging itu ada yang 17. Namun di beberapa tempat yang sudah ini ya, sudah bermerek atau terkenal itu biasanya lebih mahal, yang sampai 27.000, ada yang 30.000 yang pakai daging itu. Yang telur bahkan ada yang 22.000. Nah, jadi ini tergantung si penjual menentukan harga. Tentu kalau sudah bermerek dia akan lebih tinggi harganya. Namun kalau untuk kita yang rumahan ini minimal bisa lah, daripada kita harus membeli mahal-mahal, lebih bagus kan kita buat sendiri. Dan bahkan bagi yang mau berwirausaha juga, misalnya mahasiswa sambil kuliah ataupun pemuda-pemuda yang tidak punya pekerjaan mau buka usaha kecil-kecilan, ya boleh ini dipelajari, karena ini kan sebenarnya skill ya. Membuat martabak Mesir ini adalah skill yang mungkin tidak kita dapatkan di perkuliahan, jadi memang bidangnya kuliner gitu, kampus jurusan kuliner yang juga mengajarkan tentang cara membuat martabak Mesir ini kan. Jadi sebenarnya memang ilmunya ini mahal ya. Saya dulu awal-awal belajar ini tidak mudah, harus ini dulu, harus jadi apa istilahnya, istilah kasarnya mungkin babu ya, babunya yang punya ilmu ini, yang tukang martabak Mesir ini, disuruh angkat-angkat air, disuruh ini, disuruh itu. Ya kita kalau mau mendapatkan ilmu ya harus begitu, harus mau aja kan. Jadi lama juga. Bahkan di awal-awal itu saya tidak dibiarkan ya untuk melihatnya cara membuat adonan, bahkan membantunya membuat adonan tidak, paling cuma angkat-angkat air, ambil tepung dan lain-lain. Lama kelamaan karena mungkin saya sering bantu, nah awal-awal saya mulai disuruh mengaduk. Nah, cuman masih tukang martabak Mesirnya yang menentukan bumbunya, jadi saya tidak lihat bumbunya, tinggal aduk aja. Nah kemudian setelah lama baru dikasih tunjuk bumbunya apa, baru saya buat adonan sendiri. Nah, kemudian meningkatlah terus
mulai dari membuat adonan sampai buat kuah. Awalnya lihat-lihat, kemudian diajarkan, kemudian coba sendiri. Tempat menipas juga begitu, saya lihat-lihat dulu, baru coba praktekkan. Ketika misalnya kalau di kafe kan, ketika kafenya lengang ya saya bisa coba praktekkan karena saya karyawan di sana. Kalau pas rame ya tidak dibolehkan. Nanti teknik menipasnya akan saya ajarkan. Itu biasanya supaya tepung tidak habis kita harus menggunakan istilahnya sapu tangan ya, atau kain gitu. Jadi belajar tekniknya dulu, baru prakteknya dengan tepung. Karena kalau langsung dengan tepung kan banyak tepungnya yang habis, karena tepung ini tidak bisa sering-sering digunakan. Kalau sudah dikupas paling kalau bisa sekali itu ya sudah, kualitasnya juga tidak bagus, sudah jarang-jarang, udah bolong-bolong dia.